Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Membuat Rumusan Masalah dan Melakukan Telaah Literatur. Yang beranggotakan saya sendiri, Frinda Putri Wijayana, MPM 190101-109. Dan yang kedua, Febrian Nurhidayat, MPM 190101-110. Dan yang ketiga, Herlina Hera Pradityan, MPM 190101-112. Dan yang keempat, Aditya Hermawan, MPM 190101-113. Dan yang kelima, Dita Puspitasari, MPM 190101-142. Yang keenam, Maulita Restuningrum, MPM 190101-174. Yang bersumber dari Indriantoro Nur dan Bambang Supomo. 2016, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta. Pentingnya masalah dapat dilihat dari segi proses yang mencakup 2 tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Yang pertama ada penemuan masalah, ada 3, yaitu 1. Identifikasi bidang masalah, yang kedua penentu dan penemuan pokok masalah, dan yang ketiga perumusan atau formulasi masalah. Penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit dan krusial, karena masalah penelitian mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan penelitian, seperti yang ditemukan oleh Eitteis dan Infleck. Yang kedua ada tahap pemecahan masalah. Penentuan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan pemilihan metode pengujian data. Semakin signifikan perumusan masalah, penelitian semakin mudah untuk dilakukan pengujian secara empiris, dan diperlukan pendekatan sistematis untuk merumuskan masalah penelitian yang baik sehingga mempermudah tahap pemecahan masalah. Kemudian yang selanjutnya ada tipe masalah. Tipe masalah penelitian tergantung pada disiplin ilmu dan bidang studi yang menjadi minat dan perhatian peneliti. Masalah penelitian pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang memerlukan solusi. 4 kemungkinan tipe masalah dalam penelitian bisnis. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Merupakan tipe masalah-masalah praktis yang umumnya diteliti dalam penelitian terapan. Masalah praktis dapat terjadi pada setiap tingkatan dan fungsi organisasional. Contohnya, pimpinan suatu perusahaan berdasarkan laporan realisasi penjualan selama periode tertentu mengidentifikasi adanya masalah dalam pencapaian target anggaran penjualan produk X selama beberapa periode. Realisasi volume penjualan produk X lebih kecil dibandingkan dengan volume yang dianggarkan. Pimpinan perusahaan memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang menyebabkan selisih penjualan produk X yang tidak menguntungkan. Hasil peneliti diharapkan dapat memberi informasi bagi pimpinan perusahaan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan upaya peningkatan volume penjualan produk X. Yang kedua, area-area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan pembenahan atau perbaikan, yaitu keputusan manajemen kemungkinan berupa kebijakan yang dibuat oleh karenanya ada suatu masalah yang segera memerlukan pemecahan. Dilihat dari satu munculnya masalah, keputusan tersebut merupakan kebijakan manajemen yang bersifat reaktif. Keputusan manajemen dapat pula bersifat proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah tertentu pada masa yang akan mendatang. Contohnya, manajemen perusahaan menilai bahwa kinerja bagian pengiriman produk kurang optimal dan perlu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen perusahaan. Menurut penilaian manajemen, dengan kinerja yang sekarang kemungkinan akan menimbulkan masalah ketidakpuasan konsumen pada masa yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena, yaitu persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena adalah tidak semua hasil peneliti bisnis memberikan kontribusi secara langsung terhadap pemecahan masalah praktis. Contohnya, anggaran sebagai alat perencanaan keuangan suatu perusahaan merupakan
pedoman untuk menilai kinerja manajer dan bawahannya dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasinya. Selisih anggaran kemungkinan dapat bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kemudian yang keempat, pertanyaan peneliti yang memerlukan jawaban empiris, yaitu sejumlah pertanyaan peneliti yang memerlukan jawaban secara empiris adalah hasil peneliti berupa deskripsi persoalan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena empiris juga dapat diarahkan untuk memperoleh jawaban empiris. Dari suatu pertanyaan penelitian, pertanyaan-pertanyaan teoritis dapat berupa pertanyaan atau masalah peneliti yang sebelumnya belum terjawab. Contohnya, peneliti untuk menguji hubungan antara anggaran yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan para pemimpin dan bawahannya terhadap kinerja individu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Hasilnya saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ada yang menyatakan bahwa anggaran partisipatif merupakan hubungan positif dan signifikan dengan kinerja dari individu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Kriteria masalah. Penemuan masalah itu bukan pekerjaan yang mudah. Ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan. Yang pertama ada bidang masalah dan topik yang menarik. Inisiatif penelitian itu berasal dari peneliti yang idenya berasal dari bidang masalah yang dipilih, umumnya yang menarik perhatian dan merupakan bidang keahlian yang dikuasai peneliti. Pemilihan bidang masalah mengarahkan peneliti untuk menentukan topik atau pokok masalah yang diteliti. Yang kedua ada signifikasi secara teoritis atau praktis. Secara teoritis itu untuk penelitian dasar, sedangkan secara praktis itu untuk penelitian terapan. Pertimbangan yang diperlukan untuk signifikasi ada 3, yaitu adanya dukungan konsep-konsep teoritis dari penelitian sebelumnya yang merupakan topik jenis. Yang kedua, tersedianya dan diperolehnya data yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga, kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Yang ketiga, dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah yang diteliti dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data yang cenderung melibatkan banyak variabel dan jumlah data yang harus dikumpulkan sehingga peneliti akan sulit menginterpretasikan hasilnya. Untuk unit analisis ini adalah jenis satuan data yang dapat dianalisis antara lain berupa individu, kelompok, bagian dari atau keseluruhan organisasi, industri, dan negara. Yang terakhir, sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Di samping pertimbangan agar masalahnya dapat diuji, pertimbangan waktu dan biaya itu juga penting. Dilakukan dari berbagai aspek, antara lain periode waktu, pengamatan, unsur-unsur variabel yang diteliti, dan lingkungan subjek penelitian. Sumber dananya berasal dari peneliti. Meskipun segi waktunya fleksibel dibandingkan penelitian terapan, peneliti mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian. Sumber penelitian. Sumber penelitian merupakan salah satu faktor di mana seorang peneliti dapat melakukan penelitian. Sumber penelitian tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu dipublikasikan, kelompok kedua tidak dipublikasikan. Dipublikasikan terdapat 3 jenis bahan sebagai literatur. Yang pertama, buku teks. Buku teks sendiri yaitu peneliti dapat menggunakan daftar referensi untuk memilih artikel-artikel asli atau buku yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, jurnal. Jurnal sendiri salah satu jenis literatur yang berisi tentang artikel-artikel yang menelaah berbagai macam konsep teoritis. Yang ketiga, teks database. Teks database sendiri merupakan salah satu literatur yang berisi tentang kompilasi daftar buku, jurnal, dan majalah. Database sendiri ini ditampilkan dalam bentuk file atau pada website tertentu di internet. Untuk yang tidak dipublikasikan sendiri, di sini ada 4 macam literatur. Yang pertama, skripsi, yang kedua, tesis, yang ketiga,
disertasi. Yang keempat, makalah-makalah seminar. Teks database. Teks database merupakan salah satu literatur. Di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu bibliografik, yang kedua abstract database, dan yang ketiga full text database. Pada bibliografik ini merupakan salah satu literatur yang berisi tentang daftar referensi seperti judul artikel, nama penulis, sumber publikasi, periode penerbitan, volume, dan nomor halaman. Di sini pula dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, accounting episode directory, yang mana ini merupakan salah satu literatur yang berisi tentang daftar artikel hasil penelitian akuntansi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu Business Periodical Index, yang mana ini merupakan salah satu literatur yang berisi tentang daftar bibliografi artikel bisnis dan manajemen yang dipublikasikan dalam sejumlah jurnal bisnis dan ekonomi. Yang ketiga yaitu Predikas FNS Index, yang mana ini merupakan sebuah literatur yang berisi tentang informasi yang lebih spesifik mengenai perusahaan, termasuk informasi mengenai akuisisi, merger, dan produk. Pada kelompok yang kedua yaitu abstract database. Ini merupakan salah satu literatur yang menyajikan tentang abstrak atau ringkasan artikel. Di sini pula kami mencontohkan yaitu dissertation abstrak internasional. Yang ketiga, full text database, yang mana ini memuat tentang kumpulan materi artikel secara lengkap atau full text. Dapat saya contohkan yaitu manajemen konteks, industrial data resort, BRS System. Metode penemuan masalah. Untuk menemukan masalah dapat kita peroleh dengan cara mengembangkan masalah-masalah yang kita teliti sebelumnya. Aspek-aspek yang dapat kita kembangkan dari masalah-masalah penelitian ini adalah antara lain lingkungan dari subjek yang diteliti, dimensi atau perspektif masalah penelitian, dan metode penelitian. Untuk menemukan masalah ini dapat kita peroleh dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan informal. Ada 6 metode untuk menemukan masalah dengan menggunakan pendekatan formal ini. Yang pertama ada metode analog. Metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menemukan masalah. Penelitian pada bidang yang lain yang terkait penggunaan konsep analog akan membantu peneliti dalam merumuskan masalah. Metode renovasi. Metode ini dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Misalnya pelaksanaan program audit berdasarkan metode pos laporan keuangan kemungkinan dapat kita ubah dengan berdasarkan metode sistem informasi. Metode dialektis. Metode ini menentukan masalah penelitian dengan mengajukan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang telah ada. Fokus masalah yang diteliti adalah penerapan teori atau metode alternatif. Misalnya, metode pengukuran berdasarkan general price level accounting dapat diusulkan sebagai alternatif dari metode
historical cost accounting pada inflasi. Metode morfologi. Metode ini merupakan metode formal yang digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dengan bentuk matriks. Metode dekomposisi. Berdasarkan metode ini masalah penelitian ditemukan dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Penelitian dapat memilih masalah penelitian berdasarkan pada elemen tertentu. Misalnya masalah akuntansi, beli sewa, les atau leasing dapat dibagi menjadi beberapa elemen yang lebih spesifik. Antara lain, contohnya dasar pengukuran biaya, penerapan teori nilai sekarang, materiality, matching cost buat revenue. Pendekatan informal. Kita dapat menemukan masalah menggunakan pendekatan informal ini dengan menggunakan 6 metode. Yang pertama ada metode perkiraan. Metode ini menemukan masalah penelitian berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Penentuan masalah dengan metode ini kurang didukung oleh bukti-bukti yang cukup karena hanya berdasarkan perkiraan pembuat keputusan. Yang selanjutnya ada metode fenomenologi. Metode ini menemukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Pengamatan terhadap fenomena kemungkinan dapat mengarahkan pada penyusunan suatu dugaan atau hipotesis. Fakta atau kejadian yang diamati dalam lingkungan bisnis antara lain berupa latar belakang berdirinya perusahaan, filosofi dan kebijakan manajemen, persepsi, sikap, dan perilaku anggota organisasi, serta kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya ada metode konsensus. Ide masalah penilaian dapat ditemukan berdasarkan adanya konsensus atau konvensi dalam praktik bisnis. Konsensus dan konvensi merupakan kebiasaan yang dipraktikkan dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Yang terakhir ada metode pengalaman. Masalah penelitian seperti yang telah disebut di muka, di antaranya dapat ditemukan berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Misalnya pengalaman perusahaan dalam menghadapi kesulitan likuiditas dan atau reaksi konsumen. Kemungkinan dapat mengarahkan pada penemuan masalah penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kas atau perubahan teknik pemasaran. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Kriteria penelitian yang baik itu mengharuskan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambiguitas atau dua pengertian. Ini dimaksudkan agar peneliti mudah menentukan konsep-konsep teoritis dan memilih metode penguji data yang tepat. Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini merupakan tahap akhir dari penemuan setelah peneliti memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. Masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas antara hubungan dua variabel atau lebih. Rumusan dalam suatu penelitian ini dapat berupa lebih dari satu pertanyaan. Rumusan masalah penelitian itu tidak harus dinyatakan dengan bentuk pertanyaan. Bisa
Beberapa peneliti merumuskan penelitiannya ke dalam bentuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian tidak harus sama dengan masalah yang harus diteliti. Misalnya, tujuan penelitian mengungkap penerapan sistem insentif di perguruan tinggi. Masalah atau pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Apakah sistem insentif mempunyai pengaruh terhadap kinerja dosen? Kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan yang jelas. Yang kedua, memperoleh sejumlah data yang sudah ada dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan secara umum atau ambigu, sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Yang keempat, melaksanakan sebuah proyek penelitian tanpa meninjau hasil penelitian sebelumnya, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Dan yang terakhir, peneliti memilih masalah yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori penelitian pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.